Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini saya Agung Wibisono, mahasiswa kelas SKP 182 akan mempresentasikan mengenai rencana usaha Cafe Asmara. Langsung aja kita mulai. Di sini terdapat banyak sekali ya, ada latar belakang, isi business plan, analisa usaha, deskripsi tentang usaha, rencana produksi, rencana pemasaran, resiko bisnis, dan kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu. Kita bahas yang pertama yaitu latar belakang. Kuliner adalah salah satu bisnis yang tidak pernah padam. Selalu ada inovasi-inovasi baru yang muncul dari para pelaku usaha ini. Dengan meningkatkan kualitas dan mutu produk, kami yakin bisnis yang kami pilih ini akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen-konsumennya. Secara pribadi, kami membangun bisnis di bidang kuliner selain karena kami menyukai kuliner, khususnya makanan kecil. Kami juga melihat potensi dalam bisnis ini. Untuk itu, kami berusaha membangun suatu kafe yang khusus menyediakan aneka makanan kecil yang kami beri nama Cafe Asmara. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kita membahas yang selanjutnya, isi business plan. Isi business plan antara lain itu terdiri dari visi, misi, dan ruang lingkup usaha. Visi dari usaha kita yaitu apa? Menjadikan perusahaan kuliner yang mengedepankan mutu, kualitas, produk, dan pelayanan. Misi dari usaha kita salah satunya yaitu apa? Yang pertama, menciptakan inovasi baru dalam bidang kuliner. Yang kedua, berusaha memberikan pelayanan yang maksimal pada konsumen. Yang ketiga, berusaha menyediakan tempat yang nyaman bagi konsumen. Yang keempat, memberikan menu makanan dengan harga yang bersahabat dengan konsumen. Ruang lingkup usaha. Ruang lingkup usaha yang kami buat ini masih termasuk dalam usaha kecil. Namun, kami akan tetap berusaha untuk terus mengembangkan bisnis ini. Mengenai tujuan usaha, antara lain mendapatkan penghasilan. Nah, semua pengusaha itu pasti pengen mendapatkan penghasilan ya teman-teman. Yang kedua apa? Memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus bisa melihat kira-kira itu konsumen itu butuh apa. Misal sekarang ini musim hujan ya teman-teman. Musim hujan, mungkin para konsumen itu membutuhkan yang namanya payung ataupun jas hujan. Jadi melihat kebutuhan konsumen itu, jadi kita bisa mengetahui tentang yang namanya sesuatu yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, tujuan usaha dari kita yaitu mengembangkan kemampuan berbisnis. Nah, ini ilmu berbisnis itu
seharusnya semakin tahun, semakin hari itu semakin berkembang. Karena apa? Ketika berbisnis kita akan mendapatkan suatu pengalaman, mungkin ada cobaan, ada rintangan. Lah, dengan semua halangan tersebut itu akan membuat kita itu menjadi semakin kuat dan semakin banyak pengalaman kita dalam berbisnis. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai analisa usaha. Analisa usaha. Usaha kami di bidang kuliner didasari oleh hobi kami dalam dunia kuliner. Apalagi di zaman sekarang ini banyak anak-anak muda ataupun para pelaku bisnis yang mencari tempat yang nyaman untuk membicarakan pekerjaan ataupun hanya sekedar bersantai. Lalu modal usaha. Modal awal berjumlah sebanyak 7 juta rupiah yang berasal dari pinjaman sebesar 4 juta rupiah. Dan dari saya sendiri, Agung Wibisono itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu mengenai keistimewaan produk. Salah satunya apa? Kita itu memberikan harga yang lebih bersahabat dengan konsumen. Lalu keistimewaan produk yang selanjutnya itu tempatnya yang nyaman. Yang selanjutnya pelayanan yang maksimal. Jadi 3 ini harus kita utamakan. Dari harga kita bisa melihat kira-kira itu sasaran kita itu orang seperti apa? Orang kaya atau orang sederhana? Kita harus bisa melihat. Kalau dilihat dari rencana kita itu mengincar orang-orang yang di situ orang-orang sederhana. Jadi kita nanti akan memberikan suatu harga yang di situ harganya itu sangat-sangat murah. Jadi orang yang sederhana itu masih bisa bisa bersantai di kafe, makan di kafe, nongkrong di kafe. Kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang deskripsi tentang usaha. Deskripsi tentang usaha. Jenis usaha. Kami menyediakan tempat makan, yaitu kafe, yang menyediakan makanan dengan harga murah. Kualitas bahan baku makanan pun kami utamakan. Kami bekerja sama dengan petani sayuran di Kendal. Salah satu penjual daging dan susu murni yang telah kami percaya dan memiliki kualitas baik untuk mensuplai bahan baku yang kami butuhkan. Jadi bahan baku ini harus selalu ada. Karena kalau misal salah satu bahan baku itu tidak ada, maka akan menjadikan suatu hambatan untuk menjalankan bisnis usaha kafe kami ini. Lalu yang selanjutnya itu mengenai prospek usaha. Prospek usaha kami ke depan adalah jika kami telah memiliki keuntungan yang sudah kami perkirakan, kami akan mengembangkan tempat usaha kami sehingga tempat kami lebih luas dan tentunya menambahkan berbagai fasilitas yang dapat menambah kenyamanan para konsumen. Jadi nanti rencana kita itu ketika sudah mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keuntungan yang sudah memenuhi target kita. Salah satunya itu tadi, kita itu akan memperbaiki fasilitas dari kafe kami. Lalu mungkin kami akan menambahkan suatu cabang usaha di berbagai tempat. Agar apa? Usaha kami ini, kafe kami ini akan semakin maju dan akan semakin menghasilkan keuntungan yang semakin banyak.
Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Rencana produk. Untuk 1 bulan pertama, ini kami akan menyediakan 9 menu makanan kecil dan 5 menu minuman, yaitu menu makanan kecil antara lain bakpao isi ayam teriyaki, bakpao manis yang di situ terdiri dari varian rasa, antara lain ada rasa coklat, rasa kacang coklat, rasa coklat keju, dan rasa kacang hijau. Yang selanjutnya itu ada mochi es krim. Nah, mochi es krim ini juga ada varian rasa, yaitu apa? Stroberi, anggur, coklat. Ada lagi pancake. Ini sama, nanti akan ada berbagai varian rasa, antara lain coklat, ada rasa stroberi, anggur, dan rasa beri. Menu yang selanjutnya itu kue cubit. Nah, ini kue cubit ini ada juga varian rasa, ada rasa green tea, coklat, keju, dan stroberi. Menu yang selanjutnya yaitu martabak. Nah, ini martabak ini salah satu makanan favorit di kalangan masyarakat. Jadi kita itu harus menambahkan menu martabak. Martabak pun kami sediakan berbagai macam variasi. Ada coklat, ada coklat kacang, keju coklat, ada green tea. Lalu menu yang selanjutnya yaitu apa? Lumpia. Lumpia itu salah satu makanan khas kota Semarang. Karena kami itu akan mendirikan suatu usaha yang nanti lokasinya itu di Semarang. Jadi kami akan menyisipkan sesuatu makanan yang di situ makanan khas kota Semarang, yaitu lumpia. Lumpia yang akan kami sediakan itu ada 2 varian rasa, yaitu sayuran dan daging. Menu yang selanjutnya itu roti bakar. Roti bakar terdiri dari berbagai macam varian rasa, ada rasa coklat, coklat kacang, coklat keju, stroberi, dan campur. Menu yang selanjutnya yaitu seblak. Nah, ini seblak itu salah satu makanan favorit untuk para wanita ya. Banyak sekali wanita pemuda zaman sekarang itu, mereka itu mencintai, menyukai makanan seblak. Lalu kami akan memberikan berbagai varian rasa seblak itu. Ada yang sayuran, ada bakso, ada yang ceker ayam, ada yang campur. Jadi para pencinta seblak, terutama kaum wanita, itu akan lebih enak dalam memilih berbagai macam varian seblak tersebut. Untuk mengenai menu minuman, kita mempunyai 5 menu. Yang pertama yaitu yogurt. Yogurt terdiri dari varian rasa stroberi, plain, anggur, blueberry, dan jeruk. Lalu ada soda ceria. Soda ceria itu terdiri dari 3 varian rasa, yaitu stroberi, orange, dan mangga. Yang ketiga itu ada lemon tea. Lemon tea itu kita sediakan ada yang panas, ada yang dingin. Ada minuman ocha, sama seperti lemon tea, nanti kita sediakan panas atau dingin. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada minuman jus. Jus ini kita akan sediakan berbagai macam buah, supaya para pembeli, para konsumen itu bisa memilih buah mana yang dia sukai.
kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tentang rencana pemasaran. Analis persaingan usaha. Ketika membahas tentang persaingan usaha, kami akan menggunakan berbagai strategi, yaitu salah satunya apa? Cita rasa yang mudah diterima. Jadi cita rasa kami itu kami utamakan sangat lezat, supaya apa? Para pembeli, para konsumen itu akan kembali ke tempat kita. Gara-gara apa? Rasa yang kita berikan, kenikmatan yang kita berikan itu sungguh-sungguh maksimal. Yang kedua itu strateginya apa? Harga yang bersahabat. Untuk itu, para konsumen mereka tidak akan khawatir mengenai harga yang mahal. Dengan harga yang murah, mereka akan bisa mendapatkan makanan yang enak, minuman yang enak dengan harga terjangkau. Lalu strategi yang selanjutnya, kita akan menyediakan tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman itu nanti kita sediakan free wifi, kita sediakan tempat untuk charger HP, charger laptop, jadi fasilitasnya itu ada. 3 strategi ini insya Allah akan bisa membangkitkan, bisa mengembangkan usaha dengan cepat. Bayangkan saja, para konsumen bisa mendapatkan rasa yang nikmat, rasa minuman, makanan yang enak, harganya pun murah, bersahabat, dan tempatnya pun nyaman. Dari 3 ini insya Allah para konsumen akan berdatangan ke tempat kita. Mengenai harga, kisaran makanan yang akan kita buat itu dari Rp15.000 sampai dengan Rp30.000. Harga ini sudah termasuk harga yang sangat standar di kalangan masyarakat. Lalu mengenai minuman, kita itu memberikan harga sebesar Rp7.000 sampai dengan Rp20.000. Untuk lokasi, usaha kami itu akan berlokasi di daerah yang dikelilingi sekolah dan deretan pertokoan dan perusahaan kecil. Mengenai strategi promosi, kami akan menggunakan 2 strategi. Yang pertama, advertising dan personal selling. Untuk advertising, kami menggunakan jejaring sosial dan menyebarkan brosur ke konsumen. Nah ini, sosial media pada zaman sekarang ini, zaman modern itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi dalam usaha. Yang kedua itu personal selling. Personal selling, kami menjualnya itu langsung kepada pelanggan. Menjual ke pelanggan secara langsung. Supaya apa? Supaya pelanggan itu bisa mengetahui betapa baiknya pelayanan yang kita berikan. Target dan segmentasi. Yang pertama itu geografi. Lokasi kafe kami berdekatan dengan sekolah BPK Penabur. Yang di situ sekolah tersebut itu ada TK, SD, dan SMP. Lalu usaha kita itu dekat dengan salon Z, dekat dengan butik, lalu dekat dengan pertokoan hewan. Mengenai demografi, sasaran penjualan kami adalah orang tua yang sedang menunggu anaknya sekolah. Anak-anak sekolah
yang mencari tempat untuk bersantai dan mengerjakan tugas. Lalu yang itu sasaran kita itu para pekerja di sekitar usaha kita. Strategi pemasaran. Nah ini, perkenalan bisnis. Menu yang kami tawar merupakan menu yang banyak disukai dengan cita rasa bersahabat di lidah konsumen. Selain itu, kami itu memilih nama Cafe Asmara itu karena nama Asmara itu merupakan nama yang unik dan bersahabat di telinga para pelanggan. Membangun jalinan dengan pelaku usaha lain yang dapat mendukung bisnis. Nah ini seperti tadi, kami itu bekerja sama dengan para pembisnis susu, para pembisnis daging, para pembisnis sayuran yang ada di Kendal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penyediaan bahan baku, kami bekerja sama dengan para pelaku usaha lain seperti petani sayur, penjual daging, dan susu murni. Kami menerima saran dan kritik dari pelanggan sehingga kami dapat meningkatkan kualitas dan mutu secara tepat. Lalu kita bahas mengenai resiko bisnis. Kemungkinan resiko yang akan dihadapi saat menjalankan bisnis di antara lain yaitu apa? Rendahnya tingkat penjualan. Bagi seorang pedagang, bagi para pengusaha, itu penjualan itu terkadang naik, terkadang turun. Lalu yang selanjutnya resiko adanya persaingan usaha sejenis. Nah ini yang sering terjadi. Ada pengusaha baru yang di situ usahanya itu sama seperti kita. Lalu resiko yang selanjutnya itu permasalahan distribusi bahan baku. Nah mungkin kalau seperti sayurannya itu gagal dalam pengiriman, itu akan menghambat yang namanya pembuatan hidangan. Lalu resiko yang selanjutnya tidak tercapainya target produksi, ketidakstabilan bahan baku. Itu salah satu resiko yang akan kita hadapi dalam menjalankan bisnis kita. Kita lanjut pembahasannya. Kesimpulannya. Kesimpulan dari semua itu yaitu apa? Meskipun masih termasuk usaha kecil, tapi usaha kuliner khusus makanan kecil ini sangat menjanjikan. Namun, seorang wirausaha harus tetap memperhatikan kualitas dan mutunya, sehingga akan selalu mendapatkan hati konsumennya. Nah ini, mengambil hati konsumen itu harus diutamakan. Supaya apa? Mereka itu nyaman membeli produk kita. Mereka itu suka, bahagia membeli produk kita. Mereka itu merasa beruntung ketika membeli produk kita. Kita itu harus bisa membuat pelanggan konsumen itu seperti itu. Selain itu, kita juga harus smart yang kuat dalam menjalankan bisnis ini. Penganalisaan SWOT ini juga sangat penting agar kita selalu dapat mengembangkan bisnis kita sehingga lebih besar dan menguntungkan. Kami juga dengan senang hati akan mendengarkan kritik dan saran dari konsumen agar kami selalu dapat meningkatkan kualitas pelayanan
dan mutu yang sesuai dengan harapan konsumen. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya memilih usaha kafe asmara karena apa? Berdagang itu merupakan sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan rezeki berdagang yaitu rezeki yang paling barokah. Tapi di sini yang dimaksud rezeki yang barokah yaitu apa? Pedagang yang jujur. Ketika pedagang itu jujur, ketika pengusaha itu jujur, akan mendapatkan pahala yang banyak. Maka dari itu, saya sendiri itu mempunyai cita-cita untuk menjadi wirausaha. Karena wirausaha itu akan membuka suatu lowongan pekerjaan untuk orang lain. Jadi saya itu akan membuka pekerjaan untuk orang lain. Mungkin ada teman saya yang nganggur, bisa saya ajak untuk bekerja sama, atau ada anak yang kurang mampu, tidak mempunyai pekerjaan, nanti bisa saya berikan. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang menyinggung ataupun ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.